Ya, selamat pagi ya. Video ini dibuat pagi. Teman-teman, sobat ijo, dulur-dulur marwah semua. Pada kesempatan ini saya ingin sharing pada teman-teman tentang ciri-ciri tanah yang sehat. Nah, disclaimer ya. YouTube Marwah tidak di AdSense. Hanya full untuk berbagi ilmu. Teman-teman butuhkan, monggo silahkan bisa di subscribe. Enggak di subscribe juga nggak masalah, di share juga nggak apa-apa, enggak juga nggak masalah. Yang penting semoga bisa bermanfaat ataupun bisa menjadi referensi teman-teman dari video yang kami buat. Nah, langsung saja ciri-ciri tanah yang sehat. Nah, ciri-ciri tanah yang sehat itu gimana? Bisa dilihat kayak gini ya. Ciri-ciri tanah yang sehat itu tanah yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Kalau di polybag itu lebih mudah mengolah bahan-bahan apa yang mau kita masukkan. Kalau di tanah luas itu otomatis harus menggunakan effort yang lebih memakai effort yang lebih besar. Harus mencampur media di lahan, harus ya banyaklah cara untuk memperbaiki tanah dengan secara organik. Nah, ini bahan organik yang lengkap. Ini ada arang dari sekam bakar dan arang-arang kayu seperti ini. Kemudian ada sekam, ada kompos, kemudian juga ada daun-daunan yang kering yang udah terfermentasi maupun yang belum. Tapi kalau yang belum terfermentasi itu usahakan persentasenya itu di bawah 0,5%, dikit aja, nggak usah banyak-banyak, bahkan 1% nggak masalah. 1% dari media, seumpama medianya itu 10 kilo, daun-daun kering yang belum fermentasi ini cukup 1 on. Nah, kalau daunnya sudah terfermentasi, udah bagus, itu 30%, 40% nggak masalah. Udah jadi tanah, udah kering. Nah, itu tentang bahan organik yang lengkap di dalam media. Bahan organik ini nantinya akan jadi makanan bagi tanaman, walaupun pengolahannya panjang, nanti jadi bahan makanan untuk tanaman ini. Selain jadi media juga bisa jadi makanan. Nah, yang kedua ini ada hubungannya dengan bahan organik yang banyak, yaitu lengkapnya biota tanah di dalam media. Kalau di media polybag ini kelemahannya biota tanahnya nggak cukup banyak ya. Mungkin kadang nggak ada cacing, nggak ada semut pun mungkin ada, nggak banyak. Semut kebanyakan teman-teman berkata mengganggu ya, tapi di tempat kami nggak kami berantas, nggak kami hilangkan, karena semut itu cuma dikit banget ya. Dan mereka kalau diajak bicara itu entah benar atau enggak ya, itu bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Kata Rasulullah kan, kalau ini hadis atau enggak ya, kayaknya hadis ya, kalau salah mohon dikoreksi. Kalau kita mengusir semut dari rumah atau dari suatu lahan, dibilangin aja, wahai kaum Nabi Sulaiman dan seterusnya, itu saya mau menempati tempat ini, kalau kalian berkenan pergi silahkan, nanti takutnya gimana di lahan yang kami olah ini, seperti itu. Insya Allah mereka pergi kok, nggak usah diracun, nggak usah dibakar, nggak boleh ya bakar semut itu, nggak boleh ya, kayak gitu. Semut tuh nggak ngaku banget saya. Kemudian cacing itu makan bahan yang sudah busuk terfermentasi. Kalau di pot seperti ini, sediakan aja mulsa di atasnya, atau lebih baik di media langsung. Kalau cacing ya di tanah itu mereka mencari-cari makanan, dan kotoran dari cacing atau kascing secara natural itu akan tersebar di tanah dan jadi pupuk untuk tanaman ini. Kascingnya atau bekas cacingnya itu dimakan sama mikroorganisme, jasad-jasad renik dari mikroorganisme itu nanti akan jadi makanan untuk tanaman, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanah yang sehat itu tanah yang
kandungannya pas, nggak terlalu berpori dan juga nggak terlalu liat. Semisal terlalu berpori, ditambahkan bahan-bahan yang membuatnya agak liat dikit, tambahkan tanah liat atau tambahkan tanah subur. Kalau tanah itu terlalu liat, bisa ditambahkan arang-arangan, arang sekam, arang kayu, kemudian sekam bakar, terus apa namanya, kompos dari daun kering atau fermen andam daun dari hutan maupun dari lingkungan teman-teman, itu nggak masalah, nggak harus dari hutan. Nah mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan atau sharing kepada teman-teman tentang 3 ciri-ciri tanah yang sehat. Yang pertama tadi mengandung bahan-bahan organik ya, banyak bahan-bahan organik. Kemudian yang kedua tadi banyak biotanya, bahan organiknya ada, biota hewan-hewannya juga ada. Terus yang ketiga itu kandungannya itu lengkap, kandungannya itu tidak terlalu liat dan tidak terlalu berpori, jadi pas atau bisa dibilang gembur seperti ini ya, gembur. Ini kita panen dari bawah supaya dia terus naik, nanti kita mandiri benih tapi pak coy. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ambil yang baik, buruknya bisa nanti dikoreksi. Semoga bisa bermanfaat dan jadi amal jariah kita semua nanti di akhirat. Itu dulu, semoga bermanfaat.